Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus. Selamat malam. Saya berdoa bagi saudara-saudara sekalian agar semua di dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Malam ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah yang saya beri judul Sikap Iman yang Benar dalam Pencobaan. Firman ini akan saya ambilkan dari surat Yakobus 1 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada 12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu dapat menjadi sempurna dan utuh dan tak kurang suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak berbangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang menduh hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang hendak disampaikan Yakobus kepada pengikut Kristus adalah nasihat. Pertama, menjelaskan bahwa ia menyampaikan surat ini kepada sesama pengikut Kristus. Kenapa? Karena dia ingin berbakti kepada Tuhan Yesus. Dan mengapa dia menyampaikan ke dalam orang-orang di dalam perantauan, yaitu di luar tanah perjanjian? Sebab mereka tersebar setelah peristiwa kematian Stefanus. Orang-orang Farisi tetap mengejar para pengikut Yesus, sehingga mereka terpencar-pencar keluar dari Yerusalem. Nah, Yakobus menasihati kepada pengikut Kristus yang tersebar di perantauan tersebut agar tetap bersikap, bersyukur, dan bersukacita. Ayat kedua menjelaskan, dan dia berkata, saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Apakah maksudnya kalimat ini? Masa kita harus berbahagia di dalam pencobaan? Saudara, apa yang dimaksud Yakobus agar berbahagia di ayat kedua ini? Tentu suatu penderitaan di tanah perantauan itu bermacam-macam. Namun maksud Yakobus adalah hadapilah setiap cobaan dengan sukacita. Maksudnya adalah jika menghadapi sebuah pencobaan, kita perlu menganggapnya dan menyikapinya dengan sikap yang berbeda, yaitu dengan sukacita. Memang biasanya setiap orang yang mengalami cobaan pasti dengan susah hati. Suka rasanya untuk bahagia atau sukacita. Bagaimana menyikapi hal ini? Sebelum saya lanjut, saya ada 2 buah ilustrasi tentang bagaimana berbahagia dalam pencobaan. Ilustrasi yang pertama, tentang apa perbedaan mata lalat hijau dan mata lebah madu. Mata lebah akan selalu mencari bunga, meski dia berada di tempat sampah. Tetapi mata lalat, dia akan mencari kotoran walaupun dia berada di dalam taman bunga. Dan begitu juga manusia. Kalau kita jenis mata lebah, meskipun kita berada di tengah goncangan, maka mata kita akan senantiasa mencari kebaikan dan mencari solusi. Tetapi apabila kita jenis mata lalat, meskipun ada solusi, ada bantuan, tetapi niscaya kita mencari kekurangan dan keburukan. Nah, golongan mata lalat akan selalu mencari keburukan, kekurangan, dan apapun solusi yang diberikan. Tetapi golongan mata lebah akan selalu mencari solusi di tengah berbagai keburukan. Karena itu supaya selamat dan survive, bukan lagi sekedar apa yang diberikan kepada kita, tetapi apa yang penting adalah bagaimana kita mengubah cara pandang kita terhadap berbagai percobaan. Itulah Yakobus, hendak membawa kita untuk mengubah cara pandang kita terhadap suatu pencobaan, yaitu mengubahnya menjadi satu kekuatan atau ketekunan.
Tetapi justru kita menghadapi dengan sukacita ini merupakan satu kekuatan yang akan membuat kita kuat menghadapi cobaan tersebut. Menghadapi masalah dengan sukacita akan memberi kita energi dan kekuatan khusus sehingga melihat masalah bukan lagi sebagai suatu ancaman, melainkan sebagai sebuah kesempatan untuk berkarya dan berbuat sesuatu. Kemudian, ilustrasi yang kedua. Jika kita menyeduh sesendok makan garam ke dalam sebuah gelas, dan kita akan merasakan tentulah sangat asin atau bahkan pahit karena terlalu asin. Tetapi coba masukkan sesendok garam ke dalam ember yang cukup besar, maka rasanya akan hilang. Yang kita rasakan adalah air yang segar dan tidak terasa asinnya lagi. Demikian juga sesendok pencobaan yang ada dalam hati yang kecil akan terasa berat. Jadi tergantung hati, tergantung wadahnya, tempatnya. Pasti sangat terasa. Cobalah untuk melapangkan dada, hadapi semua dengan kesabaran dan kesadaran bahwa kita menampung sesendok pencobaan dengan hati yang besar. Tampunglah dengan wadah yang besar, maka sangatlah kecil percobaan itu. Walaupun sama jumlah pencobaan tersebut, 1 sendok, tapi kita hadapi dengan hati yang besar, maka kecillah pencobaan itu. Ingatlah Tuhan memberi makan burung-burung di udara. Masakan kita takut? Kita adalah manusia yang jauh lebih berharga di matanya. Pastilah dengan sukacita kita akan dapat melalui pencobaan itu dan menghasilkan ketekunan. Pada ayat 4 berbunyi, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Artinya, mencerminkan pengertian Alkitab yang dewasa, yang didefinisikan sebagai hubungan yang benar dengan Allah, yang membuahkan usaha untuk sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan sepenuh hati dalam pengabdian dan sepenuhnya, dalam ketaatan dan kemurnian. Pada ayat kelima berbunyi demikian, tetapi apabila kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak berbangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Saudara, apakah arti hikmat? Hikmat artinya kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Hal ini meliputi pengadaan pilihan yang tepat serta melakukan hal-hal yang benar menurut kehendak Allah, yang dinyatakan dalam firman-Nya dan dalam pimpinan Roh Kudus. Kita dapat menerima hikmat dengan menghampiri Allah dan memohonnya dengan iman yang kuat. Hikmat merupakan keindahan dan kekudusan. Yakobus pernah berkata bahwa hikmat itu adalah masuk akal, fleksibel, penuh pengampunan, pendamai, penuh perhatian, suka mengunjungi, bersikap sopan, dan ramah. Hikmat itu rendah hati, terbuka, sederhana, lembut, dan murah hati. Saudara, kita kembali ke perikop kita, yaitu ayat 6-8. Jadi Yakobus mengingatkan kita yang kekurangan hikmat, kita harus meminta hikmat itu sendiri dari Allah. Kita dapat menerima hikmat ini dengan menghampiri Allah dan memohonnya dengan iman, yaitu dengan melakukan hal-hal yang benar menurut kehendak Allah, yang dinyatakan dalam firman-Nya, dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi tanpa iman, artinya dalam keraguan, kebimbangan, kita tidak akan menerima apa-apa dari Allah. Hal itu ada pada ayat ke-7. Lalu pada ayat ke-8, mendua hati, artinya melakukan hal-hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah, tapi juga beribadah. Seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, Allah dan Mammon. Tentu Allah tidak menghendaki. Demikian saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang kita dapatkan dari surat Yakobus ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami ujian dalam hal apapun. Pencobaan merupakan ujian iman. Yang terpenting adalah kita harus mengubah cara pandang kita terhadap berbagai pencobaan dengan sikap sukacita. Pesan saudara, mari kita bersukacita, bertekun adalah sikap iman yang benar.
dalam menghadapi berbagai pencobaan. Haleluya. Amin.